Ini saya akan membahas mengenai materi teks berita dan vlog berita. Yang pertama adalah pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyajikan informasi aktual tentang peristiwa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi dan disampaikan kepada publik melalui media cetak, elektronik, ataupun digital. Berita haruslah bersifat akurat, aktual, dan objektif tanpa opini pribadi. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam teks berita. Yang pertama ada unsur adik simba yang meliputi apa yang digunakan dalam pertanyaan apa yang terjadi, lalu di mana yang digunakan untuk menanyakan di manakah peristiwa itu terjadi, lalu kapan yang digunakan untuk menanyakan waktu, kapankah peristiwa itu terjadi, dan juga siapa yang digunakan untuk menanyakan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya, mengapa yang digunakan untuk menanyakan alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan juga bagaimana yang digunakan untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Selanjutnya adalah unsur fakta, yakni informasi yang disampaikan harus benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah unsur sumber berita. Untuk memvalidasi kebenaran berita, kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, yakni memeriksa sumber berita. Bisa kita periksa situs webnya, penulis, ataupun tanggal publikasi berita. Lalu yang kedua adalah mencari konfirmasi dari sumber lain seperti media utama ataupun akun resmi. Dan yang terakhir adalah memeriksa fakta keaslian berita tersebut. Selanjutnya adalah struktur dalam teks berita. Yang pertama ada judul atau headline, yakni bagian yang memberikan gambaran singkat tentang isi berita. Lalu kedua, kepala berita atau head news, yakni berisi informasi yang penting yang dapat menjawab pertanyaan simpel, yakni 5W plus 1H secara ringkas. Lalu yang ketiga adalah leher berita, yang menjadi jembatan antara gagasan pokok pada kepala berita. Yang keempat adalah tubuh berita, yakni bagian yang menjelaskan lebih detail tentang peristiwa. Dan yang kelima adalah ekor berita, yakni bagian akhir yang berisi informasi tambahan atau pelengkap dalam sebuah teks berita. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks berita. Yang pertama, jenis berdasarkan topik, meliputi berita umum, berita politik, berita ekonomi, sosial, dan juga berita olahraga. Yang kedua, berdasarkan formatnya, yakni terdapat berita straight news, berita investigasi, atau juga berita opini. Dan yang terakhir, berita berdasarkan tujuan penyampaian, meliputi berita informasi, hiburan, dan juga edukasi. Lalu yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan pada teks berita. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan harus jelas dan lugas serta sesuai dengan kaidah kebahasaan KBBI. Yang kedua adalah kata kerja aktif dan juga kata kerja mental. Yang ketiga menggunakan kata keterangan, lalu penggunaan konjungsi, lalu penggunaan kalimat langsung, dan juga berita haruslah bersifat objektif. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menulis teks berita. Yang pertama adalah penentuan topik. Yang kedua, penyusunan kerangka berita. Yang ketiga, pengumpulan informasi dan fakta dari berita. Lalu penulisan berita dan juga penyuntingan. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyampaikan berita yang baik dan benar dengan memperhatikan. Yang pertama, lafal dan artikulasi yang jelas. Selanjutnya, intonasi, volume, dan tempo suara yang stabil. Dan yang terakhir adalah penjedaan kalimat dan juga mimik wajah saat menyampaikan teks berita. Yang selanjutnya adalah vlog berita. Vlog berita adalah video blog yang berisi laporan fakta ataupun peristiwa aktual yang disampaikan secara langsung oleh pembuat vlog. Bentuknya lebih santai dan personal dibandingkan berita televisi, tetapi tetap mengutamakan kebenaran, data, dan objektivitas. Vlog berita memadukan jurnalisme dengan kreativitas digital. Selanjutnya adalah jenis-jenis vlog berita. Yang pertama, vlog berita aktual yang melaporkan kejadian terbaru yang baru saja terjadi. Yang kedua, vlog berita tematik yang lebih berfokus pada suatu topik tertentu. Lalu, vlog investigatif ringan, vlog yang menelusuri fenomena atau suatu masalah yang sedang menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat. Lalu yang keempat, yang terakhir, yakni vlog feature yang menonjolkan sisi human interest atau kisah inspiratif. Selanjutnya adalah fungsi vlog berita. Vlog berita memiliki beberapa fungsi penting, seperti dapat menyampaikan informasi secara cepat dan visual,
mengedukasi masyarakat tentang isu sosial dan peristiwa penting, memberikan pengalaman lapangan secara langsung, meningkatkan literasi digital dan media, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan jurnalisme generasi muda. Sekian presentasi dari saya. Semoga pembahasan materi yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami. Terima kasih.